semua usaha itu pada akhirnya akan mulai kehilangan daya. Karena untuk pertama kalinya mereka berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan, ketenangan Anda. Mereka akan mencoba berbagai cara, kadang dengan kemarahan yang tiba-tiba seolah ingin memancing reaksi, kadang dengan sikap seolah peduli, seolah semuanya bisa kembali seperti dulu, kadang dengan memainkan ingatan lama, mengangkat momen-momen yang pernah terasa hangat agar Anda ragu dengan keputusan Anda sendiri. Namun di balik semua itu ada satu hal yang konsisten, mereka mencari celah untuk membuat Anda kembali bereaksi. Karena bagi mereka, reaksi Anda adalah bukti bahwa mereka masih memiliki akses, bahwa mereka masih memiliki pengaruh, bahwa Anda belum sepenuhnya pergi. Namun kali ini berbeda. Anda tidak lagi merespon seperti dulu, tidak lagi menjelaskan diri sampai kelelahan, tidak lagi merasa harus membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ada sesuatu dalam diri Anda yang telah bergeser, sebuah kesadaran yang membuat Anda memahami bahwa tidak semua hal perlu diluruskan, tidak semua kesalahpahaman perlu diperbaiki, dan tidak semua hubungan layak untuk diperjuangkan dengan mengorbankan diri sendiri. Dan di titik inilah, kebingungan mereka berubah menjadi kegelisahan, karena saat Anda berhenti bermain dalam pola lama, mereka dipaksa untuk menghadapi sesuatu yang selama ini mereka hindari, diri mereka sendiri. Tidak ada lagi yang distraksi berupa perdebatan. Tidak ada lagi panggung untuk memutarbalikkan cerita. Tidak ada lagi Anda sebagai tempat untuk meletakkan kesalahan yang tidak ingin mereka tanggung. Kesunyian Anda menjadi cermin, dan tidak semua orang siap untuk melihat refleksi yang jujur. Sebagian dari mereka mungkin akan mencoba meyakinkan diri bahwa Anda berubah menjadi dingin, egois, atau berbeda. Itu adalah cara termudah untuk menghindari kenyataan bahwa Anda sebenarnya sedang bertumbuh. Karena mengakui pertumbuhan Anda berarti mereka harus mengakui bahwa cara lama mereka tidak lagi bekerja, dan itu menuntut perubahan dari mereka. Sesuatu yang tidak semua orang berani lakukan. Sementara itu, tanpa perlu Anda umumkan, hidup Anda perlahan mulai mengambil bentuk yang baru. Anda mulai merasakan ruang yang sebelumnya tidak pernah ada. Ruang untuk berpikir tanpa tekanan, ruang untuk bernafas tanpa harus mempertimbangkan reaksi orang lain, ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa harus menuntut agar orang lain merasa nyaman. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari keputusan yang mungkin terlihat sederhana dari luar tetapi sangat besar dari dalam. Keputusan untuk tidak lagi mengkhianati diri sendiri demi mempertahankan sesuatu yang sudah tidak sehat. Dan yang paling menarik, perubahan ini seringkali terjadi dalam diam. Tidak ada pengumuman, tidak ada deklarasi besar, tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan kepada siapapun, namun dampaknya terasa nyata. Anda menjadi lebih selektif, lebih tenang, lebih terarah, bukan karena Anda kehilangan kepedulian, tetapi karena Anda akhirnya memahami kemana kepedulian itu seharusnya diarahkan, ke dalam. Dan ketika Anda benar-benar berhenti memberi energi pada dinamika lama, sesuatu yang lain juga ikut berubah. Bukan hanya mereka yang kehilangan kendali, tetapi Anda yang mendapatkan kembali kendali penuh atas hidup Anda sendiri. Anda tidak lagi bergerak berdasarkan reaksi, Anda bergerak berdasarkan pilihan. Anda tidak lagi berbicara untuk membela diri, Anda berbicara ketika memang perlu. Anda tidak lagi hadir untuk memenuhi ekspektasi orang lain, Anda hadir untuk menjalani kebenaran Anda sendiri. Di titik ini, kekuatan Anda tidak lagi terlihat dari seberapa keras Anda berbicara, tetapi dari seberapa tenang Anda bisa diam tanpa kehilangan arah. Dan disitulah seluruh dinamika yang dulu terasa rumit perlahan kehilangan pengaruhnya. Perlahan, Anda akan menyadari sesuatu yang dulu mungkin sulit diterima. Tidak semua hubungan berakhir dengan kejelasan, dan tidak semua cerita membutuhkan penutup yang rapi untuk bisa diselesaikan. Ada fase di mana Anda berhenti mencari jawaban, bukan karena semua sudah terjawab, tetapi karena Anda tidak lagi membutuhkan jawaban itu untuk melanjutkan hidup. Ini adalah bentuk kebebasan yang jarang dibicarakan, kebebasan dari kebutuhan untuk dipahami oleh orang yang memang tidak berniat memahami. Dan di titik ini, energi Anda tidak lagi terkuras untuk membuktikan sesuatu. Energi itu kembali kepada Anda utuh, digunakan untuk membangun, bukan mempertahankan, untuk bertumbuh, bukan bertahan. Sementara itu, di sisi lain, mereka mulai menghadapi kekosongan yang tidak mereka perkirakan. Bukan karena Anda pergi dengan drama, tetapi justru karena Anda pergi tanpa suara.
tanpa konflik yang bisa mereka gunakan sebagai pembenaran, tanpa kata-kata yang bisa mereka putar, tanpa emosi yang bisa mereka manfaatkan. Kesunyian Anda menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka tafsirkan dengan mudah, dan karena itu mereka akan mencoba menciptakan cerita mereka sendiri. Mereka mungkin akan mengatakan bahwa Anda berubah, bahwa Anda menjauh tanpa alasan, bahwa Anda tidak lagi seperti dahulu, dan mungkin untuk sebagian orang narasi itu akan terdengar masuk akal. Namun Anda tahu kebenarannya. Anda tidak berubah menjadi seseorang yang berbeda. Anda hanya berhenti menjadi versi diri yang terus-menerus mengalah, terus-menerus memahami, dan terus-menerus menahan diri demi menjaga sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjaga Anda kembali. Ada perbedaan dasar antara perubahan dan kembali ke diri sendiri. Dan apa yang Anda alami sekarang adalah yang kedua. Semakin Anda melangkah, semakin Anda menyadari bahwa kedamaian tidak datang dari penyelesaian semua konflik, tetapi dari memiliki konflik mana yang layak untuk dihadapi dan mana yang lebih baik ditinggalkan. Tidak semua bertaruh dalam milik Anda. Tidak semua penilaian perlu Anda luruskan. Tidak semua persepsi harus Anda ubah. Dan justru dengan melepaskan kebutuhan itu, Anda menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada pembenaran, yaitu ketenangan. Ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun, ketenangan yang tidak perlu disetujui, ketenangan yang tetap ada bahkan ketika orang lain salah memahami Anda. Disinilah standar Anda berubah. Anda tidak lagi tertarik pada hubungan yang membuat Anda harus menjelaskan diri berulang kali. Anda tidak lagi tertarik pada dinamika yang menguras tanpa arah. Anda mulai tertarik pada hal-hal yang sederhana namun jujur, yang tidak membutuhkan strategi, yang tidak membutuhkan manipulasi. Dan perubahan itu mulai terlihat, bukan dari apa yang Anda katakan, tetapi dari apa yang Anda izinkan. Anda menjadi lebih selektif terhadap siapa yang boleh masuk, siapa yang tetap berada di luar, dan siapa yang hanya menjadi bagian dari masa lalu. Dan tanpa Anda sadari, hidup Anda mulai terasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena Anda tidak lagi membawa beban yang bukan milik Anda. Dan mungkin di suatu titik nanti, mereka akan benar-benar memahami apa yang terjadi, bukan dari kata-kata Anda, tetapi dari ketiadaan Anda. Mereka akan melihat bahwa Anda tidak kembali. Mereka akan menyadari bahwa kesunyian Anda bukan permainan, dan disitulah realitas yang selama ini mereka tunda akhirnya harus mereka hadapi. Dan ketika momen itu akhirnya tiba, tidak selalu disertai dengan dramatisasi atau pengakuan besar. Seringkali ia datang dalam bentuk yang sangat sunyi, sebuah kesadaran yang muncul perlahan tanpa bisa dihindari. Mereka mulai mengingat kembali setiap interaksi, setiap kata, setiap momen yang dulu terasa biasa. Namun kali ini, sudut pandangnya berbeda. Tidak lagi untuk membenarkan diri, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan disitulah ironi itu muncul. Karena saat mereka mulai melihat dengan lebih jernih, Anda sudah terlalu jauh untuk dijangkau dengan cara lama. Bukan karena Anda menjauh dengan marah, tetapi karena Anda telah melangkah dengan tenang. Anda tidak meninggalkan jejak konflik yang bisa diikuti. Tidak ada pintu yang terbuka setengah. Tidak ada sinyal yang membingungkan. Yang ada hanyalah keputusan yang utuh. Dan keputusan yang utuh tidak meninggalkan ruang untuk tawar-menawar. Di sisi Anda, hidup terus bergerak. Anda mulai membangun ritme baru yang tidak lagi dipengaruhi oleh masa lalu. Hal-hal kecil yang dulu terasa berat kini menjadi ringan. Bukan karena situasinya berubah, tetapi karena Anda berubah dalam cara memandang dan meresponnya. Anda mulai merasakan kehadiran diri sendiri dengan cara yang berbeda, lebih utuh, lebih jujur, lebih tenang. Anda tidak lagi mempertanyakan apakah Anda terlalu keras atau terlalu dingin, karena Anda tahu, menjaga jarak dari sesuatu yang melalui bukanlah kecaman, itu adalah kejelasan. Dan kejelasan itu mahal. Ia dibayar dengan keberanian untuk melepaskan, dengan kesediaan untuk disalahpahami, dan dengan kesabaran untuk berjalan sendiri tanpa validasi. Namun hasilnya tidak bisa ditukar, karena di sana Anda mulai mengenal batasan yang sehat. Anda tidak lagi membuka akses hanya karena kasihan. Anda tidak lagi memberi ruang hanya karena takut kehilangan. Anda tidak lagi mengorbankan diri hanya demi mempertahankan ilusi kebersamaan. Sebaliknya, Anda memiliki dengan sadar, dan pilihan itu membawa Anda ke lingkungan yang berbeda, ke orang-orang yang tidak menuntut Anda untuk mengecil agar mereka merasa benar.
kehubungan yang tidak membutuhkan strategi untuk bertahan, kepercakapan yang tidak membuat Anda lelah setelahnya. Ini bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit, ini tentang menjadi cukup kuat untuk tidak kembali ke tempat yang sama yang pernah melukai Anda, meskipun Anda tahu caranya. Dan di titik ini, Anda akan menyadari satu hal yang paling mendasar, bahwa kedamaian yang Anda rasakan sekarang bukan datang karena semua orang akhirnya mengerti Anda, melainkan karena Anda tidak lagi membutuhkan mereka untuk mengerti. Dan dari situlah kehidupan baru Anda benar-benar dimulai, bukan sebagai reaksi dari masa lalu, tetapi sebagai pilihan sadar untuk masa depan yang tidak lagi dikendalikan oleh apa yang pernah mencoba menjatuhkan Anda. Dan seiring waktu berjalan, Anda akan melihat bahwa keputusan yang dulu terasa berat justru menjadi fondasi dari kekuatan yang Anda miliki hari ini. Dulu mungkin ada keraguan, ada malam-malam di mana Anda bertanya dalam hati, apakah Anda terlalu jauh melangkah? Apakah diam Anda terlalu keras? Apakah cara yang Anda ciptakan terlalu tegas? Namun setiap hari yang Anda lewati tanpa kembali ke pola lama, perlahan menjawab semua pertanyaan itu. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan ketenangan. Ketenangan yang tidak perlu dibuktikan. Ketenangan yang tidak goyah hanya karena opini orang lain. Ketenangan yang lahir dari keselarasan antara apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, dan bagaimana Anda bertindak. Dan disitulah sesuatu yang lebih dalam mulai terbentuk, kepercayaan terhadap diri sendiri. Bukan kepercayaan yang bergantung pada validasi luar, tetapi keyakinan yang muncul karena Anda telah melewati ujian yang tidak terlihat oleh banyak orang. Anda telah memilih diri sendiri, bahkan ketika itu berarti harus kehilangan banyak hal yang dulu merasa penting. Dan pilihan itu mengubah Anda. Anda menjadi seseorang yang tidak lagi mudah ditarik kembali ke nostalgia, tidak lagi goyah oleh kata-kata yang dulu bisa mengguncang, tidak lagi terjebak dalam siklus yang sama hanya karena ada harapan bahwa kali ini akan berbeda. Karena Anda akhirnya memahami bahwa pola tidak berubah hanya karena harapan, pola berubah karena keputusan, dan Anda telah membuat keputusan itu. Di sisi lain, mungkin akan ada momen di mana masa lalu mencoba mengetuk kembali, tidak selalu dalam bentuk yang sama, bisa jadi dalam bentuk pesan singkat, sapaan yang tiba-tiba, atau bahkan hanya kenangan yang muncul tanpa diundang. Namun kali ini, Anda melihatnya dengan mata yang berbeda. Anda tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang harus direspon, tetapi sebagai sesuatu yang sudah selesai. Dan disitulah kekuatan Anda diuji, bukan saat Anda pergi, tetapi saat Anda tidak kembali. Karena pergi bisa dilakukan dalam satu keputusan, tetapi tidak kembali adalah komitmen yang dijaga setiap hari. Setiap kali Anda memilih untuk tetap diam ketika dipancing, setiap kali Anda memilih untuk tidak menjelaskan diri pada tempat yang tidak mau mendengar, setiap kali Anda memilih untuk melanjutkan hidup tanpa menoleh ke belakang, itu semua adalah bentuk kemenangan yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Dan perlahan, hidup Anda tidak lagi didefinisikan oleh apa yang Anda tinggalkan, tapi oleh apa yang Anda bangun. Anda mulai menciptakan versi diri yang tidak lagi terikat oleh luka lama. Anda mulai membuka ruang untuk hal-hal baru yang lebih selaras dengan nilai Anda. Anda mulai menarik orang-orang yang tidak melihat Anda sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, tetapi sebagai seseorang yang layak dihargai. Dan tanpa Anda sadari, standar Anda telah berubah secara permanen. Anda tidak lagi mencari intensitas yang melelahkan, Anda mencari ketulusan yang menenangkan. Anda tidak lagi tertarik pada hubungan yang penuh teka-teki, Anda menghargai kejelasan. Anda tidak lagi terpikat oleh kata-kata yang manis namun kosong, Anda memilih tindakan yang konsisten. Dan di titik ini, hidup tidak lagi terasa seperti medan pertempuran yang harus dimenangkan setiap hari. Ia menjadi ruang yang Anda kelola dengan sadar, ruang di mana Anda tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, dan kapan harus tetap diam. Dan mungkin, jika Anda melihat ke belakang suatu hari nanti, Anda akan tersenyum. Bukan karena semua yang terjadi itu mudah, tetapi karena Anda tahu, dari semua pilihan yang bisa Anda ambil saat ini, Anda memilih yang paling jujur terhadap diri Anda sendiri.